Ya, mari kita berdiri saudara. Buka hati kita bagi Tuhan Yesus. Kita terlalu percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini sesuai dengan janjinya. Amin. Kalau ada 2 orang, 3 orang berkumpul dalam namanya, Dia pasti hadir. Yes. Mari saudara rindukan, buka hatimu bagi Tuhan Yesus. Dia mau menjamah kita semua. Ibadah Jumat Agung 7 April 2023 Gereja Bethel Indonesia Jemaat Hati Kudus Bruna 1. Yohanes 3 ayat 16 kita ucapkan bersama-sama. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapa di surga Maha Mulia, kami sangat bersyukur untuk hari ini dapat beribadah memuliakan Bapa. Di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus dan di dalam tuntunan Tuhan kami Roh Kudus, kami mohon diampuni segala kesalahan kami serta layakkan kami untuk berjumpa dengan Bapa dan terangi hati kami dalam kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara dan Raja kami, anugerah kasih dan damai sejahtera dari Bapa, dari Tuhan Yesus, dari Tuhan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Puja kita bersyukur.
Kami datang kepadamu Tuhan Yesus di pagi hari ini. Kami datang ke hadirat-Mu, berita syukur kami pada besar kasih-Mu atas hidup kami, pengorbanan-Mu sungguh sangat besar. Kau rela mati bersama kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau besar kasih Tuhan. Kami
adalah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena harta yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiraya tatara wasangara wasikira papa Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh biasa dan luar biasa Tuhan Yesus. Pengorbananmu begitu berat Tuhan Yesus, oh begitu ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau di hari ini kami memperingati Tuhan Yesus, hari kematian-Mu Tuhan Yesus. Biar kami pada saat ini bersungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh mengasihi-Mu lebih-lebih lagi Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami rindu bersungguh-sungguh di dalam beribadah pada pagi hari ini. Kami bersungguh-sungguh ya Tuhan Yesus memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersungguh-sungguh membaca firman-Mu Tuhan Yesus. Kami bersungguh-sungguh beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Kiralah yang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiralah dan kami tetap terus mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu yang sudah kami terima Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami juga akan baca firman-Mu yang dasar Tuhan Yesus. Firman-Mu yang menghidupkan kami, firman-Mu yang mengingatkan kami akan dosa dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang sudah hadir pada saat ini, yang mau membaca firman-Mu, mau mendengarkan firman-Mu, mau melakukan firman-Mu Bapa. Biar berikan kami ya Tuhan Yesus hidup kudus di hadapan-Mu Bapa. Kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami Tuhan Yesus, kuduskan mulut bibir kami Bapa. Biar semua berkenan kepada-Mu Tuhan, biar kami tidak sembrono di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap membaca firman-Mu Tuhan. Berikan kami pengertian tentang firman-Mu yang ajaib dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 19. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh membaca firman-Mu. Urapilah setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami baca kami mengerti dan melakukannya, hidup kami berbuah dan buahnya terjadi berlipat gandaan 100 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lalu Pilatus mengambil Tuhan Yesus dan menyuruh orang menyesal Dia.
Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan Tuhan Yesus jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Bersama-sama lalu Tuhan Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Tuhan Yesus, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang Yahudi kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Tuhan Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Tuhan Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Tuhan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Bersama-sama ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia membawa Tuhan Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Likosotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Nyatakan dia, nyatakan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Tuhan Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ Tuhan Yesus disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Tuhan Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Bersama-sama maka kata imam-imam kepala dan orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau membebaskan orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang tertulis tetap tertulis." Sudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Tuhan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 turunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuat undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya supaya apa yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaian dunia mereka, dan mereka membuat undi atas jubahku. Hari itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Tuhan Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Tuhan Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Tuhan Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu."
Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Tuhan Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Tuhan Yesus, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Bersama-sama. Di situ ada suatu bekas penumpang rasa. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur rasa pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Tuhan Yesus. Sesudah Tuhan Yesus minum anggur rasa itu, berkatalah dia, sudah selesai. Lalu Tuhan Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, karena hari itu menjadi persiapan dan supaya pada Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal bergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang yang beri kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Tuhan Yesus dan melihat bahwa Tuhan Yesus telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan dia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Bersama-sama. Dan ada pula rasa yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tinggalkan. Sudah itu Yusuf dari Arimatea, ia begitu Tuhan Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Tuhan Yesus. Dan Pilatus meneruskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula datang waktu malam kepada Tuhan Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kali beratnya. Mereka mengambil mayat Tuhan Yesus, mengangkatnya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Sama semuanya. Dekat tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Tuhan Yesus ke situ. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, teramat malik, teramat mulia, Maha Agung, kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, bahwa kami Roh Kudus mengerti, mengenal Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan Yesus. Sebab yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, mengerti dan melakukan firman Tuhan Yesus. Urapi kami Bapa, biar kemuliaan terjadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, hari Selasa dan Rabu, saya dan udah ya. Sayang Minggu ya. Ayo Grace. Ya, baik. Saudara, hari Selasa dan Rabu saya dan Ibu Gembala mengikuti persidangan Majelis Daerah BPD Bekasi. Jadi gereja-gereja di seluruh Bekasi, saudara, terpujilah nama Tuhan Yesus. Saat ini gereja Bethel Indonesia di seluruh dunia ada sekitar 7.000 gereja, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalilah Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan kita juga ditantang, saudara, untuk melaksanakan church planting, jadi penanaman gereja-gereja baru, saudara, supaya makin banyak orang yang diselamatkan, khususnya di perumahan-perumahan, saudara, ya, akan terus bertambah gereja-gereja Tuhan. Ya,
Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara, dalam sidang majelis daerah juga kemarin diadakan pemilihan pimpinan BPD, ya, ternyata yang menang petahanannya yaitu Pendeta Sahalan Nenggolan. Puji nama Tuhan, semuanya berjalan dengan baik, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, hari ini juga kita rencananya, ya, GBHT Kudus melalui Pemuda Sahati akan mengunjungi Panti Werda, ya, tempat orang-orang lansia di sana, ya. Jadi yang lansia ke sana jangan sampai nggak pulang lagi, ya. Ya, karena apa, di sana bukan tempat kita masih tetap berkarya, saudara, di sana. Ya, puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus mencukupi, cukup ya. Puji Tuhan. Ya, rencananya cuma berapa, seminggu ya, atau 2 minggu, sebulan ya, 2 minggu saudara. Tapi ajaib, Tuhan sediakan segala sesuatu, ya, walaupun nggak banyak, saudara, kita doakan, ya, kita bisa berbagi kasih dengan mereka. Kalau bisa saudara ikut hari ini, ya, bersama-sama menghibur mereka juga, kita ibadah di sana, saudara. Nah, memang ibadahnya yang berkenan di hadapan Tuhan, mengunjungi anak yatim dan para janda dalam kesusahan mereka. Ya, puji nama Tuhan Yesus. Saudara, hari ini, ya, kemarin waktu kami majelis daerah, saya mengucap syukur karena banyak sekali peneguhan-peneguhan yang Tuhan nyatakan, ya, yang Tuhan sampaikan di tempat ini disampaikan juga di sana, saudara. Jadi para pemimpin gereja sekarang sedang evaluasi, saudara. Ternyata memang firman yang disampaikan oleh banyak hamba Tuhan hari-hari ini bukan lagi firman back to the Bible, saudara, tetapi lebih banyak memotivasi orang. Ya, jadi tidak bedanya dengan orang dunia menyampaikan motivator, ya. Padahal harusnya kita kembali kepada Alkitab, saudara, karena itu dasar yang luar biasa. Puji nama Tuhan Yesus. Gereja juga kita juga sudah melaksanakan, ya, bahwa kita selalu kembali kepada firman Tuhan Yesus. Amin. Dan itu lebih dari segala-galanya, saudara. Firman itu menghidupkan. Nah, pagi hari ini kita mau merenungkan 3 hal saja. Saya berharap saudara menghafal 3 hal itu nanti, saudara, supaya kita bisa bawa pulang. Karena orang pulang dari gereja nggak tahu apa yang didengarnya. Ya, baik. Yang pertama, saudara, kita mau berbicara tentang ketaatan. Saudara, segala masalah di dalam dunia, dalam hidup kita ini dimulai dengan ketidaktaatan. Sekali lagi, masalah yang terjadi di seluruh dunia, saudara, hari-hari ini akibat ketidaktaatan. Kita melihat, saudara, kita membaca, kita tahu cerita bagaimana Adam dan Hawa sebenarnya awalnya nggak punya persoalan, saudara. Nggak persoalan dengan penyakit, nggak persoalan dengan kutuk, nggak persoalan dengan makan dan minum, karena mereka ada di Taman Eden, Taman Eden, saudara. Ya, di Taman Eden itu semua tercukupi. Ada hubungan yang baik, yang intim antara Adam dan Hawa dengan Tuhan Allah. Mereka bisa mendengar suara Tuhan kalau Tuhan sedang melangkah di Taman Eden itu, saudara. Tapi saudara, ketika masalah datang, ketika iblis datang, dia mulai ditawarkan hal-hal untuk tidak taat. Saya mau beritahu buat kita semua, kalau engkau pengen persoalanmu selesai, doamu terkabul, rancangan-rancanganmu diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita melakukan ketaatan pada firman Tuhan Yesus. Sebenarnya simple, cuma taat. Makanya bahasa Indonesia luar biasa. Kalau taat dibalik tetap taat, T-A-A-T, kalau dari belakang T-A-A-T juga. Jadi taat itu tidak bisa ditawar. Jadi kalau kita banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan, mari evaluasi. Mungkin, bukan mungkin, saya percaya ada ketidaktaatan. Ya, tidak taat beribadah, tidak taat baca Alkitab, tidak taat berdoa, tidak taat menyembah Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita taat,
Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan Yesus pasti punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita semua, saudara. Tuhan Yesus tertikam karena pemberontakan kita. Berontakan apa, saudara? Manusia tidak taat. Coba bayangkan, gara-gara manusia tidak taat, Bapa harus mengutus putranya untuk menyelamatkan dunia. Dia harus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia harus tertikam oleh karena ketidaktaatan kita. Tapi bila hal itu memang sudah terjadi, nasi sudah jadi bubur. Kalau nasi sudah jadi bubur, bisa dijadikan nasi lagi enggak ya? Nggak bisa. Musim cong, kalau jadi bubur bisa jadi nasi lagi enggak ya? Kalau dikasih api kecil bisa jadi nasi lagi enggak? Ya kalau udah jadi bubur ya udah, gitu ya. Kalau mau jadi nasi lagi, ya masak nasi lagi. Ya. Nah, saudara, dunia ini sudah jadi bubur. Semua manusia pemberontak kata Tuhan. Semua manusia sudah tidak taat. Itu sebabnya masalah demi masalah terus datang. Yang satu belum selesai, yang lain sudah datang lagi, sehingga manusia itu terhimpit oleh banyak masalah dalam hidup kita. Tapi ada solusinya, saudara. Tuhan Yesus taat kepada Bapa di surga. Amin. Waktu dia diperhadapkan dengan putusan yang sangat sulit, saudara. Ya, di Taman Getsemani itu keputusan yang sangat sulit buat Tuhan Yesus. Walaupun dari sejak semula sudah mengatakan, aku datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan, tetapi di Taman Getsemani, saudara, dia gentar karena dia tahu di depan matanya apa yang akan terjadi atas dirinya. Dia akan disiksa, dia akan dihinakan, dia akan disesat, bahkan dia harus masuk ke dalam kerajaan maut. Mengerikan. Itu sebabnya dia sangat gentar di Taman Getsemani. Tapi Tuhan Yesus ketika mengalami kegentaran itu, dia tetap ambil satu cara yang luar biasa. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Dia meminta, Bapa, bagimu tidak ada mustahil. Kalau boleh, cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Dia tidak berhenti di situ. Nah, dia katakan, kehendakmu lah yang jadi. Walaupun berat, tapi dia tetap mau melakukan kehendak Bapa. Itulah ketaatan Tuhan Yesus. Akibat ketaatan satu orang, yaitu Tuhan Yesus, kita semua diselamatkan. Amin. Amin. Coba saudara, kita renungkan sungguh-sungguh betapa Tuhan Yesus baik luar biasa bagi kita semua. Mari kita meneladani Tuhan Yesus. Yuk kita hidup taat. Suami-suami taat pada perintah Tuhan Yesus. Istri-istri taat sama suami. Pasti masalahmu akan selesai. Anak-anak taat sama orang tua. Saya kadang-kadang iri juga, saudara, sama orang seberang sepupu kita ya. Mereka itu sama orang tuanya hormat sekali, terutama sama ibunya. Bahkan mereka bilang surga di telapak kaki ibu. Coba ibu lihat kaki mama itu ada surga enggak? Sampai begitu, saudara, mereka sangat menghormati ibunya. Mungkin lebih menghormati ibunya daripada Tuhan kali. Ya. Tapi saudara, bagi orang percaya, bagi orang Kristen ini, maaf nih, jujur, anak-anak kurang taat sama orang tua ya. Betul apa enggak sih? Betul. Ya, Pak Hadi kenapa? Menurut Pak Hadi, anak-anak itu rata-rata taat sama orang tua apa enggak sih? Kecenderungannya sekarang membuat Karena apa sih? Karena anak sekarang ini bergantungnya nggak sama Tuhan, nggak sama orang tua. Bergantungnya dengan pendidikannya, dengan kekayaannya, dengan kebisaannya, Jabatannya. jabatannya. Ya, saudara, saya mau beritahu, kalau engkau pengen panjang umur, kalau engkau ingin hidupmu diberkati, penuh dengan damai sejahtera, ayo taat sama orang tua. Istri harus taat sama suami. Amin. Tapi kadang-kadang nggak enak. Pak, suami saya blow on, mantan kamu juga blow on.
Kenapa kamu memilih suami yang blow on? Berarti kamu blow on. Iya, enggak saudara. Semua ada otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Jemaat harus taat sama Tuhan Yesus, jemaat harus taat sama gembala. Walaupun mungkin pendidikan saudara S2, S3 dan seterusnya, tapi tetap kalau namanya sama gembala sudah diatur, engkau mesti taat. Ya. Saudara, kalau saudara orang kaya punya mobil yang hebat, yang Alphard gitu ya, tentunya punya sopir dong. Pada waktu sudah naik mobil, saudara taat nggak sama sopirnya? Kamu nggak taat gimana? Dulu pernah ada cerita di Harapan Jaya itu ada satu ibu, kalau naik mobil senangnya di depan, pokoknya di depan. Tapi kalau di depan cerewetnya luar biasa. Begitu dia jalan, ada perapatan, awas, perapatan. Ada tiang, awas tiang. Lama-lama suka juga kesel. Nah jadi ada bagian-bagian kita mesti taat dengan sepenuh hati, supaya dengan ketaatan itu kita memperoleh hal-hal yang luar biasa. Sekali lagi, jemaat GBHT Kudus harus taat pada otoritas yang Tuhan tetapkan. Karena kita semua dalam doa kita mau diberkati. Amin. Ya, berkat itu akan tercurah luar biasa bagi kita semua. Yang kedua, saudara, bentar ayatnya dulu. Yohanes 3 ayat 35 sampai 36. Saudara tolong bacakan. 1, 2, 3. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Karena siapa percaya kepada anak, ia beroleh dari Bapa. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia akan biar hidup. Melainkan murka Allah pada siapa. Ini berlaku juga buat orang percaya enggak? Berlaku. Memang ini ditujukan buat kita juga. Jadi kalau kita nggak taat sama Tuhan Yesus, ada murka Allah yang akan menimpa dalam hari penghakiman itu. Ya. Hari ini sih jemaat atau orang percaya bisa ngomong, yang penting aku bahagia. Tapi ada orang bilang, Pak maaf ya, saya sering marahin Bapak. Kalau saya marahin Bapak, rasanya saya nih lega deh. Betul kan? Kalau orang sudah marahin orang lain kan lega kan? Tapi yang dimarahin lega nggak? Senang. Ya. Lebih baik sudah kita menyadari diri kita bahwa kita semua orang berdosa. Jadi kalau kita mengalami hal yang tidak enak, saudara, mari kita taat saja pada firman Tuhan Yesus. Kita mau taat sama Tuhan Yesus. Amin. Kalau Tuhan Yesus bilang jangan khawatir, ya jangan khawatir. Kalau kita khawatir berarti kita nggak taat sama firman Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang marilah kepadaku, marilah datang ke rumah Tuhan, datang ke rumah Tuhan, saudara. Ya karena disitulah Tuhan memberkati kita. Kalau Tuhan bilang suruh pergilah, jadikan segala bangsa murid Tuhan, pergi. Saudara, pada dia bersaksi, saudara, tapi saya meragukan kesaksiannya. Dia bersaksi bahwa hari-hari ini dia pergi ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Jemaatnya tadinya dari 2 cabang, sekarang jadi 40 cabang. Karena di luar-luar kota, saudara, gereja GB itu jarang. Jadi kalau dia beli satu tempat, dia bikin ibadah di situ, cepat sekali berkembang. Tapi memang saudara, nggak semua orang punya talenta seperti itu. Nah, mereka nggak boleh paksain kita mesti juga begitu, karena kita punya talenta masing-masing. Ya. Nah, talenta yang kita punya ini, saudara, mungkin cuma satu. Ya mari kita lakukan dengan setia, jangan disimpan di saku tangan. Setiap kita udah punya talenta. Tapi firman Tuhan mengatakan talenta itu ada yang disimpan dalam saku tangan. Entar kalau Tuhanku datang, aku kembaliin aja lah. Padahal Tuhannya mau talenta itu dikembangkan, ya menjadi 2, menjadi 3. Bahkan Tuhan kasih cara gampangnya. Kalau engkau tidak mau, serahkan sama orang yang jalankan uang, ya, dalam cerita itu, supaya uangnya bertambah. Ada orang nggak bisa melayani sepenuh hati di gereja, bahkan sama sekali nggak bisa melayani. Tapi dia dapat talenta, punya berkat yang banyak.
Berkatnya itu juga bisa saudara menjadi alatnya untuk melayani. Ya. Kembali yang kedua, kecenderungan hati manusia adalah berbuat dosa. Tidak ada yang benar kata Tuhan, seorang pun tidak ada yang mencari Allah. Jadi kalau manusia itu kecenderungannya udah gak taat, maka di dalam dirinya juga saudara tidak ada kebenaran. Manusia jujur ya, jujur kalau saudara mau jujur ngomong sama tubuhmu, sebenarnya kamu tuh pengen cari Tuhan atau enggak sih? Sebenarnya enggak. Tapi untungnya kita punya roh, ya, roh yang dari Tuhan. Amin. Kalau namanya dari Tuhan kan pengennya melekat sama Tuhan. Makanya walaupun tubuhnya itu terseok-seok, kalau jalan-jalannya tuh kayak orang kena stroke, berat sekali. Tapi karena rohnya itu menyala-nyala, dia sanggup pergi ke gereja, dia sanggup beribadah kepada Tuhan Yesus, dia sanggup membaca Alkitab, dia sanggup hidup seperti yang Tuhan mau. Jadi sekali lagi, tubuh kita ini sebenarnya tidak suka untuk bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita punya roh Tuhan, roh Kudus ada di dalam diri kita yang menggerakkan kita. Ayo anakku, ayo hambaku, bangun. Kemarin kasih ilustrasi begini saudara, ada seorang muda umurnya 40 tahun, ya, pada hari Minggu dia nggak mau ke gereja. Mamanya bangunin, nak bangun mak, sudah jam 7, ibadahnya nanti jam 9, ayo siap-siap nak, siap. Tetap dia nggak mau. Akhirnya mamanya bilang, nah kamu kan umurnya 40 tahun, harusnya mama tidak bangunin kamu lagi, kamu sudah 40 tahun. Ternyata nggak bangun juga. Nah ini kan hari Minggu, kata ibunya, kamu harus ke gereja, kita semua harus ke gereja memuliakan Tuhan Yesus. Nah ayo bangun. Nggak bangun juga. Akhirnya ibunya bilang, surat, nah kamu mesti ke gereja karena kamu kan pendeta. Lo bayangin, ada pendeta-pendeta yang malas. Saya kenal satu pendeta, saudara. Dia bilang gini, pokoknya habis mau khotbah itu jadwalnya sebulan sekali aja. Yang lain minggu orang lain. Saya pokoknya sekali. Udah gitu aja. Saya nggak mau juga dalam 1 minggu 7 hari 4 kali 5 kali dalam gereja, nggak mau. Saya sekali aja dalam minggu aja. Pendeta kayak gitu. Saudara, kalau kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, kita pengennya datang ke rumah Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Cek hatimu sukacita nggak? Kalau kurang sukacita, kalau nggak sukacita, ya bertobat aja. Amin. Itu daging berarti. Kalau rohmu sih pengen dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Oh keren. Pokoknya firman Tuhan Yesus selalu mantap. Amin. Nggak ada yang setengah-setengah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Benar, ketika engkau datang ke rumah Tuhan Yesus, dekat-dekat sama Tuhan Yesus, ya kan, merasakan kasih Tuhan Yesus. Waktu tadi memuji Tuhan Yesus, lagunya apa Bu yang kamu usulin tuh? Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, perlindungan-Mu Roh Kudus, ya. Jadi saudara, kalau roh kita jujur pengennya dekat sama Tuhan Yesus, tapi kalau daging kita jujur pengennya jauh dari Tuhan Yesus. Makanya kalau hari Jumat Agung ini surat atau hari raya Kristen yang 2 hari Minggu, gereja itu kurang maksimal. Karena mereka menganggap ini bukan hari Minggu, ini hari libur. Ya. Aku mesti jalan-jalan. Tapi bagi orang yang punya rohnya Tuhan dalam dirinya, hari libur kayak hari apa kayak
Aku mau ketemu sama Tuhan Yesus. Ini keren nih kalau saudara dari rumah bilang, Tuhan, aku mau datang ke rumahmu, pengen ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengarnya. Tapi kalau ada orang bilang, ya hari Minggu lagi. Ya, biarlah roh kita semakin menyala-nyala. Rindukan Tuhan Yesus, maka ibadahmu itu menjadi ibadah yang menyenangkan engkau, menyenangkan Tuhan. Ibadahmu itu menjadi ibadah kekuatan buat hidupmu menghadapi hari-hari berikutnya, saudara. Ibadah kita ini menjadi ibadah yang dahsyat di hadapan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus. Nah, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan Yesus, karena Dia Allah kita dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, saudara, kita mau merenungkan tentang Tuhan Roh Kudus. Saya mau tanya, semua orang terima Roh Kudus apa enggak sih? Ya, semua orang terima Roh Kudus enggak sih? Kalau orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus terima Roh Kudus nggak sih? Enggak semua. Kita bersyukur selain Roh kita, saudara, ada dikirim Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Saudara mau diingatkan nggak? Ya, jangan marah ya kalau diingatkan. Maka di dalam bacaan doa kita, biarlah Jumat hati kudus, ya rela ditegur, rela diingatkan oleh Tuhan Roh Kudus, karena kita punya roh yang luar biasa, orang lain tidak punya. Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan Yesus untuk kita mengenal Tuhan Yesus lebih dahsyat lagi. Saudara melihat kemuliaan Tuhan Yesus melalui tuntunan Tuhan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya yuk kita buka hati kita buat Roh Kudus. Roh Kudus, mari masuk. Mari masuk Roh Kudus, mari masuk, kuasai aku Roh Kudus, supaya hidupku berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Yohanes 5 ayat 14, minta tolong baca 1, 2, 3. Kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan dia, lalu berkata kepadanya, engkau selalu jangan berkata lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang buruk. Ini cerita di mana ya? Ini cerita di kolam Bethesda. Di kolam Bethesda itu kalau airnya goncang, orang buru-buru masuk. Zaman dulu belum tertib kali ya, harusnya pakai tiket ya, pakai nomor ya Pak. Kamu datang duluan ya. Memang mereka nginep di situ. Mereka nginep di situ, saudara. Tapi dia orang yang baru datang, kalau dia lebih sehat, dia bisa lebih dulu masuk ke kolam, dia lebih sembuh, lebih dulu sembuh. Tetapi orang yang sakit ini yang sudah 38 tahun nggak sembuh-sembuh, karena waktu dia mulai merangkak ke situ, orang lain sudah cebur kolam itu. Ya. Nah, apa yang terjadi? Saudara, Tuhan Yesus datang menyembuhkan. Saya nggak tahu sih kira-kira orang ini pernah dengar nama Yesus nggak? Harusnya sih dengar ya. Dari orang lain, dari siapa pasti dengar nama. Karena nama Tuhan Yesus itu bukan terkenal di mana-mana. Viral. Ya viral dari mulut ke mulut gitu kan. Harusnya kenal. Tapi orang ini lebih percaya sama kolam Bethesda. Padahal di kolam itu yang datang Tuhan atau malaikat? Malaikat. Mana lebih hebat, Tuhan atau malaikat? Tuhan Yesus. Dia tidak kenal. Dia tidak berharap kepada apa-apa kata orang. Dia berharap sama kolam yang ada di depan matanya. Ternyata untuk sembuh juga nggak mudah, sulit bagi orang itu. Sampai Tuhan Yesus mendatanginya. Biasa ya, orang itu tidak cari Tuhan, tapi Tuhan cari dia. Sama sebenarnya kita nggak cari Tuhan.
Kita tuh sebenarnya nggak cari Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ada namanya Sakeus. Sakeus masih mending dia cari Tuhan ya. Tapi ada lagi Lewi, dia tidak cari Tuhan, dia tunggu aja. Tapi Tuhan baik, Tuhan Yesus datangi mereka. Jadi kita juga nggak cari Tuhan, Tuhan yang cari kita. Amin. Buat temui kita. Salahnya bukan pada Tuhan Yesus sudah cari kita, masalahnya pada diri kita. Kita mau nggak dicari sama Tuhan? Kalau kita mau, tinggal buka hati. Aku mengetuk pintu hatimu. Kalau kau buka, aku masuk. Aku makan bersama dengan engkau. Dia menjadi sahabat kita. Ya. Jadi, saudara, kita semua nggak pernah kesepian. Amin. Walaupun kita punya keluarga dari Senin sampai Sabtu, mungkin pergi bekerja. Mungkin saudara, kalau Mama Rosman meninggal, kalau tiap hari pada pergi semua nggak tinggal sendiri di rumah. Ada yang sekolah, ada yang sama guru sih gitu ya. Guru sih masih menjemput-jemput. Nenek kan mungkin di rumah aja ya. Tapi sebenarnya nenek nggak sendiri. Ada siapa? Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Dia menyertai kita senantiasa. Nah, pertanyaannya, saudara, ketika kita ditemani oleh Tuhan Yesus, kita berfellowship nggak? Ngomong nggak sama Tuhan Yesus? Ya, ngomong, saudara. Dalam doa kita sedang ngomong sama Tuhan Yesus. Dalam bacaan Alkitab, kita sedang ngomong sama Tuhan Yesus. Dalam ibadah kita ini, kita sedang berhadapan sama Tuhan Yesus. Amin. Jadi dia senantiasa menyertai kita semua, saudara. Nah, itu sebabnya orang Kristen gak boleh stres sebenarnya, karena dia gak pernah sendiri, dia selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Ya. Masalahnya, mana yang lebih banyak ngomong sama saudara, Tuhan Yesus atau WhatsApp kamu? Tuhan Yesus. Apa HP kamu lebih banyak bicara sama kamu? Harusnya Tuhan Yesus banyak berbicara sama kita, menguatkan kita, melalui kita baca kita, melalui kita berdoa, melalui kita pujian penyembahan, melalui kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Biarlah roh kita semakin menyala-nyala. Kita kalahkan kedagingan kita, saudara. Kita hidup di dalam roh, sehingga jemaat GBHT Kudus menjadi jemaat yang menyala-nyala dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Kita masalah berapa orang. Ini saudara, kalau kita berdoa sungguh-sungguh, Indonesia akan dikoncang dan banyak orang yang bertobat, saudara. Penginjilan itu nggak selamanya saudara jumpai mereka. Saudara tahu nggak, hari-hari ini banyak kali Tuhan Yesus menjumpai orang-orang yang di luar sana yang tidak seiman dengan kita. Kenapa? Karena doa kita juga, saudara. Ya, jadi doa kita ini berharga. Karena doa kita dialaskan pada nama Tuhan Yesus yang ajaib luar biasa. Saudara suka berdoa? Amin. Saya 5 kali berdoa, Pak. Bangun tidur, makan 3 kali, mau tidur. Itu berdoa. Itu baru nawarin, Tuhan aku bangun ya. Tuhan aku makan ya 3 kali. Tuhan aku tidur ya. Saudara, kalau saudara punya anak, ngomongnya pada bangun pagi aja sama makan sama tidur nggak sehat. Harusnya dikit-dikit ngomong sama Tuhan. Tuhan, tahu nggak Tuhan? Nah, udah cerita sama Tuhan Yesus. Beri waktu yang terbaik kepada Tuhan Yesus, saudara. Itu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita yang membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau hidup taat pada firman Tuhan Yesus. Dengan ketaatan kami akan berhasil dalam segala urusan hidup kami. Biarlah kecenderungan hati kami tidak lagi berbuat dosa, tetapi kami mau hidup benar di hadapan-Mu, Tuhan.
Kami mau mencari Tuhan Yesus. Biarlah roh kami semakin kuat, daging kami semakin lemah. Biarlah kami berkenan di hadapan Bapa di surga. Kiranya Roh Kudus yang ada dalam diri kami menguasai roh, jiwa, dan tubuh kami, menuntun kami pada kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga, kami rindu ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kiranya perjamuan kudus ini selalu menjadi berkat bagi roh, jiwa, dan tubuh kami. Kiranya kami semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya mau mengingatkan kita semua, jangan saudara mengadakan perjamuan kudus sendiri di rumah. Jangan saudara, karena ini sakramen. Sakramen itu sesuatu yang sakral, ya, itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus. Persiapkan hati kita saudara, kita akan pujikan firman Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi Tuhan Yesus.
mendapat belas kasihan dari Tuhan Yesus yang senantiasa mengampuni, menguduskan kami, melayakkan kami menjadi anak-anak Bapa di surga. Pagi hari ini juga layakkan kami ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, biar disucikan, dikuduskan. Berkati roti dan anggur yang Bapa sudah siapkan, ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus, sehingga kami ada di dalam Tuhan Yesus selalu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu pelayan perjamuan kudus, berkati juga para pembantu baik pelayan perjamuan kudus ya Bapa, layakkan kami, juga berkati jemaat-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Tuhan Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Terimalah tubuh Tuhan Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, selamatkan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kita angkat di tangan kanan kita. Bukankah roti yang atasnya kita sudah ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah darah Tuhan Yesus. Darahmu Yesus, sucikan.
Mari angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Saudaraku, bukankah cawan yang atasnya kita sudah ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat bersandar. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap diri sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemenangmu akan keluar dengan air buah. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian diri kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga kebutuhan kami karena kami mohon maaf pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar dan bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus beri berkat. Amin. Kita memberikan bersama kita, betapa hatiku berterima kasih.
syafaat. Bapa di dalam sorga Maha Mulia, hari ini kami umat manusia merayakan hari Jumat Agung, yaitu hari pembebasan umat manusia dari belenggu kesengsaraan kekal karena dosa. Tuhan Yesus telah menanggung semua dosa di dunia dengan merelakan dirinya disiksa hingga mati di kayu salib dan turun ke dalam kerajaan maut. Kami menaikkan syukur yang amat dalam atas karya maha dahsyat yang telah diselesaikan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Kini kami bebas dari dosa, kami bebas dari kutuk, dan kami menerima kasih karunia dari Bapa. Dan Bapa mengangkat kami menjadi anak-anak Bapa di sorga. Bersama-sama dibaca. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa di sorga. Tuhan Yesus Raja semesta, kami selamat bukan karena usaha kami, tetapi anugerah Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, yang telah dikerjakannya dalam ketaatan kepada kehendak Bapa yang mulia. Bersama-sama segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa di sorga. kami mau hidup dalam kesucian dan kekudusan Bapa. Kami mau setia hidup di dalam Roh. Kami merindukan untuk senantiasa memuliakan Tuhan Yesus Raja semesta dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam ucapan kami, dan dalam perbuatan kami bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa di sorga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap kami, setiap keluarga kami yang hari ini beribadah pada hari Jumat Agung dan menerima sakramen perjamuan kudus. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh dimampukan untuk datang kepadamu Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapa, di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Urapi kami, biarlah roh kami, jiwa kami, tubuh kami senantiasa hidup di dalam ketaatan firman Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Kami juga berdoa pada pagi hari ini setelah ibadah ini, kami rindu mengunjungi saudara kami Panti Werda kasih sayang yang ada di Bekasi ini Tuhan. Terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk berbagi kasih dengan mereka. Kami memberkati berkat yang daripada Tuhan Yesus buat mereka semua. Mari arahkan tangan kita kepada berkat Tuhan ini. Bapa, biar berkat ini sungguh menjadi berkat bagi Panti Wendel. Kasih sayang ya Bapa, biarlah mereka boleh diurapi dan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Berkati anak-anak yang sudah dipakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk memberkati gereja-Mu melalui sembako ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Bapa buat ibadah raya pada hari Minggu besok tanggal 9 April 2023, baik ibadah raya, ibadah sekolah minggu. Biarlah kami diberikan kerinduan untuk datang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan kami mau taat untuk setia beribadah kepada Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa ya Bapa buat mereka yang kurang sehat, buat mereka yang sakit hari-hari ini, bahkan buat kami yang merasakan sakit di dalam tubuh kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah penyembuh bagi kami. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, biarlah kami menerima kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Siapapun yang sakit di jemaat GPRT Kudus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah biar kami tidak berbuat dosa
berdosa lagi, dan kami tetap sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat planting penanaman gereja baru ya Bapa. Kami sudah 22 tahun di tempat ini Tuhan. Sudah saatnya kami membuka gereja baru ya Tuhan. Tentunya dengan seizin Tuhan Yesus, dengan pertolongan Tuhan Roh Kudus, kami percaya akan terjadi penanaman gereja baru. Tempat dan waktunya, caranya biarlah terserah kepada Tuhan Yesus. Biar gerejamu ini Tuhan Yesus dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih ya Allah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama 2 kali dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Bersama-sama membaca Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah Tuhan perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang membebaskan kami dari jalan terburuk, dari penyakit sabar yang busuk. Dengan tepatnya Tuhan Yesus melindungi kami. Di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan kabar elok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap dahsyat malam, terhadap tangan yang terbang di manusia, terhadap penyakit maut yang dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mampu di luar datang. Walau 1000 orang terbang di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat satu orang fasik. Sebab Tuhan Yesus dan Tuhan melindungi kami. Bapa di surga yang tempat berteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kami. Sebab malaikat-malaikat Bapa diperintahkan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menahan kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terhadap kepada batu. Singa dan batu akan kami pergi. Kami akan menginjak anak singa dan ular. Sungguh kami melekat kepada Yesus. Tuhan Yesus Tuhan kami. Tuhan Yesus melindungi kami sebab kami Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan perang jauh Tuhan Yesus mengingatkan kami dan Tuhan Yesus menolong kami. Keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Amin.
nantikanlah berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari kau dengan wajah Bapa dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahtera. Sebab kasih sukacita damai sejahtera datangnya dari Bapa di surga. Penyertaan perlindungan Tuhan Yesus dan tuntunan Tuhan Roh Kudus selalu ada di dalam hidup kita. Maranatha, Tuhan Yesus pasti datang kedua kalinya menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa.